Dan menurut riwayat Muslim, mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan dan tidak juga pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, Generasi Hijrah. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini di Generasi Hijrah kita adakan kajian membahas tentang tafsir Ibnu Katsir, ya, terjemah tafsir Ibnu Katsir. Kemarin kita sudah membahas tentang ta'awud, kita langsung lanjut ke pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Namun baik, sebelum itu kita lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyempatkan untuk subscribe, like, dan komentar di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan mudah-mudahan amalan ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Allahumma amin. Baik, kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para sahabat membuka kitabullah dengan membacanya, dan para ulama telah sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat An-Naml. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah basmalah itu ayat yang berdiri sendiri pada awal setiap surat, ataukah merupakan bagian dari awal masing-masing surat dan ditulis pada pembukaannya, ataukah merupakan salah satu ayat dari setiap surat atau bagian dari surat Al-Fatihah saja dan bukan surat-surat lainnya, ataukah basmalah yang ditulis di awal masing-masing surat itu hanya untuk pemisah antara surat semata dan bukan merupakan ayat. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama baik salaf maupun khalaf, dan bukan di sini tempat untuk menjelaskan itu semua, katanya, ya. Lanjut, dalam kitab Sunan Abu Dawud diriwayatkan dengan isnad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah surat Al-Quran sehingga turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Hadis di atas juga diriwayatkan Al-Hakim Abu Abdillah An-Nisaburi dalam kitab Al-Mustadrak. Di antara alim ulama yang menyatakan bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surat kecuali At-Taubah, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abu Hurairah, Ali. Dan dari kalangan tabi'in ada Atha, Tawus, Sa'id bin Jubair, Makhul, dan Az-Zuhri. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Menurut satu riwayat, Ishaq bin Rahawai, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam radhiyallahu anhu. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah beserta para pengikutnya berpendapat bahwa basmalah itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah, tidak juga surat-surat lainnya. Namun menurut Abu Dawud, basmalah terletak pada awal setiap surat dan bukan bagian darinya. Demikian pula menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal mengenai bacaan basmalah secara jahar, ya, atau dikeraskan dalam membacanya, termasuk bagian dari perbedaan pendapat di atas. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan ayat Al-Fatihah, maka ketika dalam sholat membacanya secara jahar, tidak membacanya secara jahar atau secara pelan, sir, ya. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah bukan dari Al-Fatihah, ya.
Nah, demikian juga yang mengatakan bahwa basmalah adalah suatu yang ditulis pada awal surat, setiap surat. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa basmalah termasuk bagian pertama dari setiap surat, masih berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu dibaca secara jahar keras bersama Al-Fatihah dan juga surat Al-Quran lainnya. Inilah mazhab beberapa sahabat dan tabi'in serta para imam, baik salaf maupun khalaf. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menjawab, kanat qira'atu maddan, summa qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah, wa yamuddur rahman, wa yamuddur rahim. Bacaan beliau itu kalimat demi kalimat sesuai dengan panjang pendeknya. Kemudian Anas membaca bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan Bismillah, lalu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, memanjangkan bagian-bagian yang perlu dipanjangkan. Dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sahih Ibnu Huzaimah dan Mustadrak Al-Hakim yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya begini. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutus bacaannya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Ad-Daruqutni mengatakan isnad hadis ini sahih. Dan ulama lainnya berpendapat bahwa basmalah tidak dibaca secara jahar di dalam sholat. Inilah riwayat yang benar dari 4 Khulafatur Rasyidin, Abdullah bin Mughaffal. Beberapa golongan ulama salaf maupun khalaf, hal itu juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah, As-Sawri dan Ahmad bin Hambal. Dan menurut Imam Malik, basmalah tidak dibaca sama sekali, baik secara jahar maupun secara pelan. Mereka mendasarkan pada hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir dan bacaan Alhamdulillahi rabbil alamin. Juga hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, ia mengatakan, aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka semua membuka solat dengan bacaan Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan menurut riwayat Muslim, mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan dan tidak juga pada akhirnya. Hal senada juga terdapat dalam kitab Sunan, diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Ya, demikianlah dasar-dasar pengambilan pendapat para imam mengenai masalah ini. Dan tidak terjadi perbedaan pendapat sebenarnya. Karena mereka telah sepakat bahwa sholat bagi orang yang menjaharkan, mengeraskan bacaan, atau yang mensirkan, mempelankan bacaan basmalah adalah sah. Berarti keduanya, yang menjaharkan atau yang mensirkan itu keduanya sah. Itu segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, cukup saja untuk pembahasan kali ini tentang bismillah ya. Apakah bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah atau dibaca atau tidak ketika sholat dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa sah
kedua-duanya sah ya, karena memang ada dasar landasan argumentasi dari beberapa dalil atau riwayat hadis. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini tentang pembahasan terjemah Ibnu Katsir. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, tombol like, dan silakan untuk berkomentar. Mungkin Anda bisa mau atau berkeinginan memberikan pendapat terkait tentang masalah pembahasan bismillah ini. Sangat terbuka sekali bagi kami untuk bisa membuka diskusi di channel ini ya, atau di video ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyimak, menonton video ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ditutup saja dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.